Kita tiba pada sesi pertama dengan narasumber kedua, Pak Dr. Farid, beliau Ketua Stikip Hatta Syahrir Banda, dan juga penulis banyak buku dan karya ilmiah yang sudah dibuat oleh beliau. Pak Dokter, disilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya berterima kasih atas penghargaannya kepada saya dan orang Banda untuk berbicara tentang Banda di forum yang hebat ini, khususnya kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Pak Prof. Max, dan juga para pejabat yang terkait, yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan niat baik dari forum ini bisa tercapai. Seperti tadi Pak Odo Manuhutu sebut, ada satu kesepahaman ya, tentang tujuan kita dalam rangka membangun sebuah cagar budaya menjadi satu secara resmi menjadi Istana Presiden Republik Indonesia, suatu kebanggaan. Tidak lupa saya sampaikan rasa hormat saya kepada Ibu Prof. Mutia Hatta, narasumber pertama, sekaligus orang tua kita juga di Banda. Dan saya baru, mohon maaf tadi saya tidak lihat Ibu Halida juga hadir. 2 hari yang lalu saya kontak dengan Ibu Gemala. Saya kira Ibu Gemala yang hadir, Ibu Halida. Beliau-beliau ini bukan saja kita menjadi keluarga proklamator, tapi jadi keluarga Banda juga. Karena Bung Hatta itu sebenarnya sudah dianggap tidak terpisahkan dari Banda. Bung Hatta. Baik, saya dengan waktu yang singkat ini, mungkin tidak, ada ya presentasi. Saya kira tidak ditampilkan karena cuma 10 menit. Saya sudah buat beberapa coba untuk meringkas saja, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Ibu Prof. Mutia tadi, bahwa pertama saya ingin katakan bahwa rencana ini adalah kita tidak ada perdebatan dari soal rencana untuk bagaimana menjadikan ini istana mini Banda Neira sebagai istana kepresidenan. Artinya ini pertama satu kebanggaan, kedua ini peluang yang luar biasa untuk bagaimana Banda, Maluku dan Banda khususnya ini dikenal lebih luas lagi, karena akan menjadi satu objek ya, sentral ya, pusat perhatian, karena bagian dari bukan saja cagar budaya tapi juga kantor resmi atau istana presiden secara resmi. Nah, namun karena ini sebuah forum diskusi, saya ingin menyampaikan beberapa telaah ya, dan ini juga bisa menjadi masukan kita semua. Dan telaah saya ini juga tentu bisa kita diskusikan ya, karena memang apalagi beberapa narasumber saya yakin punya kapasitas di situ, dan juga narasi sejarah itu sesungguhnya tidak pernah tunggal, jadi selalu saja beragam. Ada banyak sekali versi yang terhampar dari sebuah cerita sejarah. Nah, dalam telusuran saya tentang Istana Mini ya, kalau kita mau berangkat dari sebuah historis ya, cerita sejarah Istana Mini, saya baru menemukan satu referensi yang valid terkait pendirian pertama Istana Mini itu di 1820-an. Jadi kalau ada narasi historis yang mengatakan bahwa Istana Mini itu sejak 1600, mungkin saya yang belum mendapatkan referensi itu. Atau dugaan saya mungkin memang sudah dibangun di 1600, tapi dalam fungsinya sebagai kantor dagang. Jadi bukan sebagai, atau loji, kalau kita bilang loji di Banda itu, atau loji, jadi tempat-tempat penampungan rempah. Karena untuk diketahui sejak 1600 sampai bangkrutnya VOC 1790-an itu, Neira itu praktis menjadi pusat militer. Jadi kekuasaan yang tidak bisa diganggu gugat. Di situ tidak ada orang pribumi yang tinggal di situ.
Jadi yang paling aman itu di Neira. Sekalipun memang ada beberapa serangan-serangan rakyat Banda ya, yang juga kadang-kadang tidak disebutkan oleh beberapa kalangan, termasuk film Banda The Dark Forgotten Trail itu juga saya kritik karena seakan-akan menampilkan hanya keganasan VOC dan kengenasan ya atau kasihannya orang Banda, padahal sebenarnya 1600 itu banyak sekali perang-perang rakyat yang terjadi melawan VOC. Nah, itu fakta historis yang pertama. Fakta historis yang kedua yang saya temukan, saya mencoba menginventarisir beberapa literatur dari Franciscus Saverius dan juga beberapa ilmuwan sejarah dan beberapa artikel-artikel terbaru. Ada beberapa versi yang menyebutkan gubernur itu ada berapa sih di Banda. Jadi gubernur VOC maksud, gubernur VOC. Nah, saya coba inventarisir dari Pak Des Alwi, almarhum, itu ada 8. Sementara dari Franciscus Saverius itu hanya 5 yang menyebutkan. Saya penasaran juga, almarhum Pak Des ini dapat informasi luar biasa ya, ada 8 gubernur jenderal yang menetap di Neira. Di Neira ya, bukan di Banda, karena untuk diketahui gubernur jenderal di 1600 sampai 1700 itu sangat-sangat ketat penjagaannya ya, jangan kita bayangkan gubernur jenderal seperti sekarang atau gubernur seperti sekarang yang bebas berkeliaran, karena mereka menjadi pusat sasaran tembak rakyat pribumi kan masa itu. Nah, itu juga yang memunculkan fakta lain bahwa yang saya temukan ya, mungkin saya belum membaca beberapa referensi lebih banyak. Dugaan saya 8 gubernur jenderal itu tidak menetap di istana. Jadi tidak berkantor. Bahkan ada satu narasi sejarah yang lebih kuat bahwa ada 5 gubernur jenderal itu mengomandoi pasukan dari kapal. Jadi dia tidak berani turun. Ada beberapa kejadian di 1628-an. Itu bahkan sekian tahun mereka tidak keluar dari benteng Nassau yang mengharuskan mereka makan kecoak dan semua binatang-binatang melata di sana. Karena mereka tidak berani keluar. Kebetulan memang Nassau secara militer sangat bagus ya pertahanannya. Tapi mereka juga tidak bisa keluar. Mereka bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Nah, itu beberapa fakta historis. Nah, ada fakta historis yang lain dari fungsi istana mini ini yang memang tampaknya memang dibangun untuk urusan dagang saja. Dan itu lebih-lebih difungsikan di 1700. Nah, kalau seandainya narasi yang mengatakan bahwa 1800 istana mini ini baru dibangun, berarti itu ingin mengatakan bahwa istana mini baru dibangun setelah VOC bangkrut. Dan 1820 itu dalam catatan saya, sistem kolonial itu sudah tidak gubernur jenderal, tapi sudah turun menjadi residen setingkat bupati. Jadi kemungkinan yang menetap di bangunan itu, ini fakta sejarah yang perlu kita sampaikan ya. Baik buruknya kita perlu dengar dan mungkin nanti kita akan coba diskusikan. 1820 mungkin yang menetap di situ adalah seorang residen atau bupati. Dan turun terus sampai di 1900. Betul, itu menjadi rumah camat, Pak, Bu. Jadi controller. Controller itulah yang menjemput Bung Hatta dan Syahrir ketika dipindahkan dari Digul ke Banda Neira. Nah, dia itu penguasa wilayah Banda yang setingkat camat ya, disebut controller waktu itu. Nah, itu fakta sejarah yang ingin saya sampaikan. Nah, karena kepentingan di seminar ini saya diminta sebenarnya lebih bicara tentang bagaimana kesiapan sosial budaya kita di Banda Neira. Saya mau menyampaikan sebelum ke sana, ada fakta sosiologis yang sebenarnya perlu kita juga cermati bersama. Pertama,
praktis setelah di abad 20 itu, di awal abad 20. Tadi barusan Ibu Prof menyinggung soal peran Abdullah Ba'adillah dan kemudian melahirkan Said Chong Ba'adillah. Itu adalah salah satu pintu pertama atau ya boleh dikatakan begitu, tokoh nasional sekaligus internasional pertama, tokoh lokal sekaligus internasional, jadi bukan saja nasional, tapi lokal sekaligus internasional pertama yang lahir di situ. Sekalipun memang itu sebelum 1800 betul, Abdullah Ba'adillah. Nah, lalu kemudian meninggalnya setelah Abdullah Ba'adillah turun Said Chong Ba'adillah, lalu kemudian Said Chong Ba'adillah meninggal, 3 tahun kemudian Bung Hatta tiba di Banda. Sebelum Bung Hatta ada Cipto Mangunkusumo, ada Iwa Kusuma Supatri. Bung Hatta tiba di Banda dengan Syahrir. Apa yang mau saya katakan bahwa ada fakta sosiologisnya. Di akhir abad 19 atau di awal abad 20, itu peta demografi Banda Neira itu berubah dari tempat konsentrasi militer penjajah menjadi tempat dihuninya para tokoh-tokoh. Sekalipun memang itu dalam suasana kolonial ya. Tapi tokoh-tokoh itu kemudian menjadi orang besar di kemudian hari. Cipto adalah mentor politik Bung Karno, kita semua tahu. Iwa adalah tokoh nasionalis, ya, luar biasa dalam pergerakan kemerdekaan. Hatta dan Syahrir sosialis, tapi juga sekaligus nasionalis. Dan apa yang terjadi kemudian? Mereka menjadi orang-orang penting di negara ini. Sungguh kita sebagai orang beriman yakin dan percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam apa yang sudah diciptakan Tuhan. Kenapa mereka ini hadir di Banda Neira? Nah, apa yang ingin saya mau katakan bahwa fakta sosiologis inilah kemudian yang juga harus kita pertimbangkan dalam rangka membuat semacam konsep dalam pengembangan pariwisata ke depan di Banda Neira. Sungguh Banda Neira ini bukan sekedar tempat seperti di daerah-daerah lain, karena cerita di balik itu terlalu kaya, ya betul, itu bahasa yang paling pas kok. Terlalu kaya untuk kita perlakukan secara miskin. Nah, ini perlu apa ya? Perlu itikat kuat ya dari semua pihak kalau saya. Tidak bisa 1-2 orang, tidak bisa orang Banda saja, tidak bisa kampus Hatta Syahrir. Pak Des Alwi, itu saya kira tokoh yang paling mungkin orang belum bicara pemugaran cagar budaya, beliau sudah melakukan itu dari uangnya sendiri. Kita semua tahu. Nah, tapi Des sudah meninggal. Apa yang dibutuhkan Maluku dan Banda adalah sebenarnya des-des baru. Dan tidak perlu 1 orang. Ya, kita perlu menggali ini, kita perlu mengangkat ini bersama untuk melihat bagaimana pengembangan pariwisata di Banda Neira itu menjadi satu kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok. Kalau saya di situ. Nah, konteksnya terkait dengan Istana Mini, sekali lagi saya katakan, ini satu entry point sebenarnya untuk menuju Banda Neira sebagai destinasi pariwisata sejarah budaya. Ada banyak diskusi di seputar itu kan. Banda Neira ini kan seperti meja makan di warung Padang gitu kan. Ada semua menu ada di situ. Kita tidak pungkiri aspek kelautan, perikanan, geologi itu luar biasa di Banda. Ada lagi energi baru itu juga luar biasa di Banda. Tapi kalau kita mau rangkul semua itu, kita mau adopsi semua itu kan tidak mungkin. Nah, kalau ditimbang-timbang, kalau dihitung-hitung, sebenarnya aspek sosio-historis kultural ini yang sebenarnya yang paling kuat untuk kita angkat di Banda Neira. Nah, dengan adanya upaya Istana Mini ini untuk dijadikan istana kepresidenan, harapan kami orang Banda khususnya tidak hanya sekedar menjadi
apa ya, upaya yang sesaat ya. Oh ya, oke, karena ini momentum yang bagus ya, apalagi bahkan ada kepentingan-kepentingan politik. Saya kira mungkin sebagai ilmuwan, saya dengan Prof. Mutia sangat-sangat menyesal sekali kalau ada hal-hal seperti itu. Kita ingin betul-betul Banda ini dikembangkan dalam dengan tujuan untuk bagaimana betul-betul dirasakan, tadi Pak Kadis sampaikan, dirasakan oleh masyarakat seluruhnya, Banda khususnya dan Maluku pada umumnya. Nah, kata kunci dari pengembangan Istana Mini sebagai istana kepresidenan, saya melihatnya bukan saja Istana Mini sebagai istana kepresidenan, tapi bagaimana pengembangan Banda Neira itu. Ya, kalau Banda Neira ini sudah ada Istana Mini Presiden, lalu bagaimana status Banda ini? Apakah layak ada istana kepresidenan, Bandanya masih dikontrolir, ya, masih dipegang oleh seorang camat. Jadi ini satu harapan besar dari masyarakat Banda yang sebenarnya mungkin Bapak-bapak semuanya sudah paham bagaimana upaya orang Banda untuk bagaimana meningkatkan status wilayah mereka sejak mulai dari Pak Des Alwi masih hidup sampai hari ini. Nah, harapan besar kita, jika Istana Mini ini betul-betul bisa menjadi sebuah istana kepresidenan di kemudian hari, maka tentu harus dirasakan oleh orang Banda itu sendiri dan juga masyarakat Maluku, dan bagaimana tanggung jawab pemerintah, seluruh stakeholder, Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pihak ilmuwan kampus, ilmuwan di Ambon, dan seterusnya, untuk bagaimana berpikir tentang kemajuan wilayah Banda Neira sebagai destinasi pariwisata. Yaitu kata kunci yang tadi saya mau sampaikan adalah pengamanan, ya, cagar budaya ini terkait dengan pengamanan, pelestarian, zonasi. Jadi kita perlu ada pemetaan, sinergi antar stakeholder, dan juga adaptasi, ya, supaya betul-betul strategi pariwisata yang akan dikembangkan di kemudian hari setelah Istana Mini dijadikan sebagai istana kepresidenan betul-betul sesuai dengan konteks lokalitas Banda Neira. Jangan dijadikan Bali. Banda bukan Bali, Banda bukan Kalimantan, Banda bukan Sulawesi. Banda adalah Banda. Jadikan Banda sebagai Banda Neira di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan-usulan yang sangat menarik terkait misalnya pembentukan tim khusus atau apapun namanya, tapi yang mengelola secara tepat sasaran yang berkedudukan bahkan di Banda, tadi saya kira bagus sekali. Juga usulan dari Pak dosen dari UKIM tentang perlunya riset. Memang saya sadari betul, kita sebagai ilmuwan ini kan tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita dapat. Jadi saya sadari betul banyak sekali narasi di Banda Neira, narasi historis di Banda Neira yang memang belum tuntas. Saya selalu mengatakan seperti keping yang berserak, yang perlu kita kumpulkan satu persatu. Nah, saya sangat-sangat apresiasi sekali kalau memang disetujui untuk membentuk sebuah tim riset. Tadi Prof. Burhan juga meriset banyak sekali tentang pariwisata, Pak. Jadi memang beliau juga sebenarnya paling layak untuk ada di forum ini karena memang bidangnya. Kalau saya lebih kepada sosialnya. Nah, jadi termasuk juga data dari Pak Wakil Bupati yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi. Itu bagus sekali. Nah, ini menjadi satu menambah daya dorong kita sebenarnya bahwa sebenarnya sudah ada yang dilakukan untuk Banda Neira. Dan ini perlu ada sinergi tadi. Jadi kembali lagi kepada kata kunci sinergi antar berbagai stakeholder. Pemerintah pusat, Maluku Tengah, Provinsi Maluku, ilmuwan, ekonom, ya saya setuju sekali, budayawan, untuk bagaimana melihat ini sebagai sesuatu yang holistik yang satu. Ya. Nah, saya melihat kalau komitmen ini kata kuncinya juga komitmen ini kita bisa pegang sama-sama. Saya melihat ini sebagai closing statement, Istana Mini pada kenyataannya historisitasnya belum berakhir sampai hari ini. Kita punya peluang untuk menuliskan sejarah baru ya Istana Banda Neira. Kalau tidak mau pakai Istana Mini, kita punya peluang untuk menuliskan sejarah baru untuk Istana Banda ke depan dengan komitmen yang kuat,
dengan kesadaran yang tinggi dan kerjasama yang solid di antara kita semua. Saya kira itu yang akan menjadi memajukan Banda Neira dan Maluku pada umumnya. Terima kasih. Baik, mari kita beri aplaus untuk Pak Farid atas partisipasi sebagai narasumber.